Shalom adik-adik. Wah, hari ini ada yang beda ya Kak Devina ya? Apa ya Kak yang beda hari ini? Wah, kita mau pergi ke suatu tempat nih. Tapi kemana ya? Ayo kemana? Nah, rahasia dulu ya. Kita mau berangkat nih sekarang. Ayo kita berangkat. Yuk berangkat yuk. Loh Kak, tunggu dulu. Ada yang lupa nih. Apa coba yang lupa dari kakak-kakak? Yang lupa adalah masker. Jangan lupa. Oh iya, aku lupa. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana selalu sedia masker. Dipakai dulu ya Kak. Oke, kita pakai masker dulu ya. Adik-adik juga kalau mau pergi jangan lupa pakai masker loh ya. Oke? Udah siap berangkat? Siap dong. Ayo kita berangkat. Jadi kalian udah bisa nebak belum sekarang kita ada di mana? Ayo di mana tebak? Iya bener banget, sekarang kita ada di GKJ Sukoharjo Pepantang Bulaan. Nah, Pepantang Bulaan nih habis direnovasi teman-teman. Jadi gedungnya masih baru loh. Nanti kita lihat ya dari bawah sampai ke atas bagaimana gedung baru di Pepantang Bulaan. Betul sekali. Nah, ada yang baru nih Dek. Lihat apa yo yang baru dari kakak bertiga. Nah, tentu saja kita kedatangan kakak pengasuh dari GKJ Bulaan. Selamat datang Kak Eta. Halo semuanya adik-adik, selamat datang di Gereja GKJ Sukoharjo Pepantang Bulaan. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah berkenan untuk mengunjungi Pepantang Bulaan dan sudah bertur. Kita akan mengadakan tur gereja. Kita mau melihat seperti apa sih bangunan Pepantang Bulaan yang sekarang. Nah adik-adik, jika nanti pandemi sudah berakhir, sudah selesai dan sudah adik-adik sudah bisa ibadah di gereja, nanti kita pasti ada waktu ya Kak ya, kita bakalan bersama-sama untuk sekolah minggu di GKJ Sukoharjo Pepantang Bulaan. Nah saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Sekarang kita akan memujikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita sama-sama tepuk tangan yuk. Yang semangat ya. Sambil berdiri, sambil bergoyang-goyang, kita bersemangat untuk bertepuk tangan memuji Tuhan dengan suara yang paling keras. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah.
setia Tuhan yang selalu ada di dalam kita semuanya. Saat ini kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala, dan kita melipat tangan. Kita mau bersama-sama untuk menghadap kehadiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau mengumpulkan kami saat ini, dan sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang menyertai, Tuhan, Engkau yang menuntun setiap acara, Engkau yang menyertai setiap kegiatan hari ini ya Tuhan. Buka setiap hati kami untuk kami dapat sepenuh hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memasuki pujian yang kedua, yaitu kita memujikan setinggi-tingginya langit. Karena apa? Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat tinggi dan sangat besar buat kita semua. Mari kita pujikan setinggi-tingginya langit. Dengan penuh sukacita dan semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dan sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seringkali ketika kita membaca Alkitab, banyak sekali perintah, banyak sekali yang harus kita lakukan untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, untuk terus mengikuti perintah Tuhan. Mungkin itu terasa berat bagi kita, tapi ada satu roh penolong yang akan selalu menolong kita untuk dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tahu nggak roh itu roh apa? Ya, Roh Kudus. Nah, kita mau meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk menuruti segala perintah Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersama-sama memujikan Roh Kudus yang manis. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin mencari
ini dipersilakan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Musa. Siapa adik-adik di sini yang sudah pernah mendengar nama Nabi Musa? Angkat tangannya. Ya, tentu pasti kita semua sudah pernah mendengar tentang nama Nabi Musa ini. Mungkin guru-guru sekolah minggu sudah pernah menceritakan tentang Nabi Musa. Nah, kita akan mendengarkan sekarang cerita tentang Nabi Musa secara lebih khusus ketika Nabi Musa ini menerima 2 loh batu yang diberikan oleh Allah yang berisikan perintah Allah kepada umat Israel, umat pilihan Allah. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Musa ini siapa sih sebenarnya? Nah, Nabi Musa ini adalah orang yang pemberani, orang yang tulus dan setia kepada Allah. Dia dipilih oleh Allah untuk menuntun umat Israel yang tadi ada di tanah Mesir, di tanah perbudakan, menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah di tanah Kanaan. Jadi Musa ini dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel. Allah mengatakan, Musa, kamu tolong pimpin ya umatku, umat Israel, biar mereka menuju ke tanah yang lebih baik, ke tanah yang lebih subur, agar mereka tidak ditindas lagi di tanah Mesir. Lalu Musa dengan berani, setia dan taat pada Allah, dia mengatakan, iya Tuhan, saya akan melakukannya. Nah, lalu akhirnya Musa menuntun orang-orang Israel ini untuk keluar dari tanah Mesir. Teman-teman, jangan dibayangkan kalau perjalanan mereka itu perjalanan yang mudah. Dulu jalannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah diaspal semua, sudah halus jalannya. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil, bisa naik bis, atau naik kereta, atau bahkan naik pesawat. Itu gampang kita lakukan kalau kita mau pergi ke satu tempat. Mungkin teman-teman, oh saya mau pergi ke tempat Eyang. Kita bisa naik motor dan dengan cepat kita bisa sampai. Tapi dahulu mereka harus melewati perjalanan yang sangat jauh dan juga tentu mereka melakukannya dengan tidak mudah. Mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Kalian tahu padang gurun? Padang gurun ya tentu dipenuhi oleh pasir di sana dan di sini. Di padang gurun itu kalau siang panas sekali. Tidak ada pepohonan di sana. Awan juga tidak ada. Yang ada adalah terik matahari, membuat mereka pasti kelelahan dan kehausan. Tapi kalau malam, mereka merasakan kedinginan karena angin berhembus begitu kencang. Nah, itu yang mereka lalui. Mereka harus berjalan melewati padang gurun itu. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa bulan mereka berjalan, sekali lagi di sana tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, tidak ada bis, tidak ada kereta. Mereka harus jalan kaki, bayangkan. Lalu setelah mereka berjalan kaki selama beberapa bulan, akhirnya Allah memanggil Musa, pemimpin mereka. Musa, naiklah ke atas gunung. Aku hendak berbicara kepadamu. Di sana Musa berdoa, berbicara kepada Tuhan. Musa dan Tuhan Allah berbicara di sana. Lalu umatnya menunggu di bawah. Lama sekali umat ini menunggu turunnya Musa dari gunung. Kenapa ya Bapak Musa begitu lama? Bapak Musa sedang ngapain ya di atas gunung ya? Mereka bertanya-tanya dengan gelisah. Nah, pada akhirnya setelah beberapa lama, lalu Allah menyuruh Musa untuk turun. Turunlah kepada umatku, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku mengasihi mereka. Mereka adalah umat pilihanku dan mereka akan aku berikan sebuah aturan-aturan
yang perlu dijalani sehingga mereka bisa menjadi umat yang damai sejahtera. Baik Allah, akan saya sampaikan, kata Bapak Musa. Lalu Musa turun gunung. Lalu sudah ditunggu di sana, ditunggu banyak orang Israel. Setelah itu Bapak Musa menyampaikan semua yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Bahwa disampaikanlah, hai orang Israel, kata Allah, engkau ini adalah umat pilihan Allah. Engkau dipilih oleh Allah. Dan Allah berkenan kepada kalian. Maka kalian diberikan sebuah peraturan yang harus kalian taati agar kalian beroleh damai sejahtera. Lalu orang-orang Israel kala itu mengatakan, ya Bapak Musa, kami mau menjadi umat pilihan Allah. Kami akan menuruti apa perintah Allah. Lalu tiba-tiba teman-teman terdengar suara guntur yang menyambar-nyambar. Pucuk dari gunung lalu berasap. Di sana lalu terdengar suara Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Wah, di sana ada suara Allah. Suara Allah yang begitu menggelegar yang membuat mereka merasa takut. Ini suara Allah begitu dahsyatnya sehingga kami merasa takut. Bapak Musa, kamu saja yang berbicara pada kami. Karena kalau Allah yang berbicara pada kami merasa takut karena suara Allah begitu besar. Allah begitu luar biasa sehingga kami merasakan kecil, merasakan ketakutan. Tapi Musa mengatakan, tidak apa-apa, itulah Allah yang berkenan kepadamu. Dengarkanlah suara Allah. Lalu setelah itu Tuhan Allah memanggil Musa untuk kembali ke atas gunung. Lalu Bapak Musa kembali menaiki gunung itu. Menaiki gunung Sinai itu, lalu di atas gunung itu Allah bersabda kepada Bapak Musa, tulislah perintah-perintah yang akan aku sampaikan ini. Lalu Bapak Musa menulis perintah-perintah Allah. Lalu setelah selesai, Bapak Musa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk turun dan menyampaikannya. Nah, di sanalah lalu Bapak Musa menyampaikan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah itu teman-teman, yang pertama ada 10 perintah Allah. Perintah-perintah Allah ini dinamakan 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah. Apa saja perintah Allah itu? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, Tuhan Allah mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Hanya Tuhan Allah lah yang menjadi Tuhan kita. Bukan dewa-dewi, bukan patung-patung dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan membuat patung berhala menyerupai apapun. Jadi kalau kita bersama-sama diajak untuk mematuhi Allah, berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada patung, bukan berdoa kepada dewa-dewi, bukan berdoa kepada yang lain. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, jangan suka berjanji-janji demi Allah, demi Tuhan, tapi padahal kalian berbohong. Nah, hati-hati, Tuhan Allah mengatakan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, Tuhan mengatakan, kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari ini adalah hari Sabat, hari Minggu. Kita diajak untuk menguduskan hari Sabat. Artinya di hari Minggu ini kita sudah selesai dari aktivitas kita. Tidak sekolah, tidak bekerja. Nah, sekarang harinya adalah hari untuk beribadah. Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah di hari Minggu. Jadi jangan lupa sekolah Minggu terus ya, setiap hari Minggu. Lalu selanjutnya, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut usiamu di tanah ini. Teman-teman, ayah dan ibu adalah
Tuhan yang ada di bumi. Maka hormatilah ayah dan ibumu. Hormat bukan hanya hormat gini ya, tapi hormat adalah menghargai, mematuhi perintah ibu, menyayangi ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah mengatakan rajinlah belajar, mari kita rajin belajar. Hormati perintah ayah dan ibu kita. Lalu jangan membunuh. Ingat ya, kita sebagai sesama manusia tidak boleh membunuh. Membunuh hal yang tidak diperbolehkan. Nanti kalian bisa dipenjara. Kalian juga bisa dihukum oleh Allah. Lalu jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan berdusta atau berbohong, dan jangan iri hati. Teman-teman, di sini Tuhan bersama-sama mengingatkan kita ada 10 perintah Tuhan yang harus kita ingat. Tuhan Yesus merangkumnya menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman terkasih, kita sudah diperingatkan oleh Tuhan. Ternyata sudah dari zaman dahulu Allah memperingatkan kita akan hukum-hukum yang perlu kita ketahui dan perlu kita patuhi melalui siapa tadi? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa sebagai utusan Allah memerintahkan kita untuk bersama-sama mematuhi perintah Allah. Ada 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan berdusta atau berbohong. Dan yang terakhir, jangan mencuri. Oke teman-teman, mari kita patuhi perintah Allah itu. Perintah Allah harus ada dalam hidup kita, sehingga kita jadi anak-anak Allah yang terus diberkati oleh Allah. Selamat melakukan dan melaksanakan perintah Allah tersebut ya teman-teman. Semoga kita bisa melakukannya dan berkat Tuhan akan kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan boleh memperingatkan kami bahwa kami harus mematuhi perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan menjadi peraturan yang harus kami turuti dan kami lakukan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terus membawa damai di sekitar kami dan berkat Tuhan selalu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ini kita lagi di Gereja Kristen Jawa Sukoharjo Pepantan Bulaan. Ini ruang ibadah GKJ Sukoharjo Pepantan Bulaan yang baru. Nah, kita kalau ibadah di sini, ini ruang ibadah utamanya. Terus kita turun lewat tangga ini. Nah, itu di bawah ini parkiran untuk sepeda, motor, semuanya mobil. Kita parkirnya di sini. Nah, untuk tempat itu nanti kalau udah jadi ini akan jadi tempat untuk sekolah minggu. Ada kakak-kakak dari Bulaan ini. Halo. Halo. Nah, nanti ibadah sekolah minggunya di sini kalau udah jadi. Ini baru dibenerin, masih banyak banget yang belum jadi. Oh ya, ini sekarang udah disediain tempat cuci tangan. Jadi jangan lupa cuci tangan sebelum ibadah dan setelah ibadah.
kita harus tetap stay healthy, jaga kesehatan biar nggak kena virus. Di sini juga ada tempat cuci tangannya, ada banyak banget. Jadi jangan lupa cuci tangan ya teman-teman, adik-adik semua. Adik-adik, gimana filmnya tadi? Pasti memberkati kalian semua kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi aktivitas. Silakan Mbak Eka. Nah, aktivitas hari ini berjudul 10 perintah Tuhan. Adik-adik sudah tahu, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita mengaplikasikannya di dalam aktivitas. Nanti adik-adik tinggal menyusun aktivitasnya seperti ini. Jangan lupa aktivitasnya jika sudah selesai dikerjakan, foto dan dikirimkan ke nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis, dan jangan lupa untuk aktivitasnya Bapak, Ibu, Papa, Mama tolong untuk diambilkan untuk adik-adik semua berada di mana Kak? Pintu masuk gereja di sebelah kiri kalau yang ada di Ibu. Untuk yang di Pepatan sudah disediakan di masing-masing Pepatan dan sudah ada di masing-masing humas kaum kita untuk di Bulaan bersama Kak Bunga, di Pepatan Bernati ada Kak Stella, dan di Pepatan Budosari ada Kak Devina. Nah, adik-adik, kan ini aktivitas minggu ini. Nah, masih ingat nggak aktivitas minggu kemarin ada apa nih? Nah, kita mau lihat ya aktivitas teman-teman kalian yang udah dikirimin ke kakak-kakak. Ini dia aktivitasnya. Wah, adik-adik, kreativitas kalian bagus-bagus semuanya deh. Nah, kakak juga mau mengingatkan untuk kalian semua yang mau mengumpulkan persembahan bisa dititipkan ke papa mama saat pergi ke ibadah ke gereja. Nah, untuk di Indo bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di pintu masuk gereja, dan untuk Pepantan bisa dititipkan kepada kakak-kakak di humas di masing-masing gereja pada saat mengambil aktivitas tiap hari Minggu. Oke? Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung sekolah minggu nih. Eits, jangan sedih karena minggu depan kita masih ketemu dengan sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita memujikan "Oh Sukacitaku". Karena apa? Walaupun sekolah minggu sudah berakhir untuk hari ini, tapi kita harus sukacita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Mari kita pujikan "Oh